Tapi setiap kita itu berdakwah lewat akhlak, lewat perilaku. Ya, makanya Anda dimanapun beraktivitas, di kantorkah misalnya kan, dalam lingkup sosialkah, akhlak itu yang penting terjaga. Karena orang akan lebih yakin melihat satu kebenaran itu dengan perilaku, ya, dibandingkan dengan kata-kata yang keluar. Ini saya mengajar, menyampaikan, ya, belum tentu kita bisa memberikan dampak yang kuat kepada yang mendengar. Tapi ketika menyaksikan perilaku misalnya, tutur katanya, pergaulannya, kejujuran di kantor itu, kebaikannya, itu cepat membekas kepada jiwa. Islam, kalau saya tuliskan di sini, kan, iman dan amal, kan, masih ingat? Yang kita belajar di kitab Al-Aqaidah Al-Islamiyah di pertama, mafhumul Islam, kan? Mafhumul iman, kan, yantazimu mafhumul iman yantazimu mafhumul iman bi sittati umurin, gitu kan? Ya, iman itu akan terkait dengan 6 pokok utama. Nah, sebelum menjelaskan ke 6 pokok utama ini, kita akan menemukan jawaban al-Islamu imanun wa amal. Ya, Islam itu terkonsepsikan dalam 2 hal pokok utama, iman kemudian amal. Sedangkan imannya punya 6 pokok. 6 pokok ini yang telah kita bahas tuntas. Kalau 6 pokok ini bagus, maka nanti ini akan jadi pondasi yang kuat. Dari pondasi ini melahirkan amal. Ya, keluar bentuk amal-amal dari dorongan di dalam jiwa seperti yang pernah saya uraikan dengan sangat detail di pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, dari sini iman dengan amal atau nama lainnya ini akidah, dan pernah sudah saya terangkan juga. Dan ini syariat, ya, membentuk satu kesatuan nama. Islam itu ya akidah dan syariat. Islam itu iman dan amal, nggak bisa dipisahkan. Dua-duanya terkait berkelindan. Nah, tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi, dengan Rasul, menyampaikan risalah Islam ini, mengonfirmasi ajaran ini, menjelaskan, menjelaskan kepada kita, menerangkan yang pokok apa. Jadi yang 6 ini dijelaskan oleh Nabi oleh Rasul, kan? Ya, untuk kita alhamdulillah Nabi Muhammad SAW dijelaskan dulu, dikuatkan. Ya, penjelasan ini yang 6 ini berlangsung dalam fase-fase. Yang ini yang pokok ini. Fase pertama untuk beliau pribadi, ya, pembuka penguatannya. Ini kan berlangsung dari mimpi dulu pembukanya, ya kan? Kemudian pematangan, ya, pematangan ilmu. Pematangan ilmu dan iman, ya kan? Ilmu dan iman, tuh, mendapatkan penguatan dulu. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mengajarkan semua aspek berkehidupan kepada beliau, baik dari ilmu, iman, kekuatan, karakter dan sebagainya, disempurnakan. Yang ini berlangsung, ya, ada riwayat menyampaikan selama 6 bulan, tuh kan? Ru'yah Shadiqah yang ini berlangsung kurang lebih selama 3 tahun. Nah, jadi sebelum Nabi mempraktekkan untuk menyampaikan risalah, gitu kan, mengamalkan terlebih dahulu, kemudian menyampaikan kepada umat, itu di training dulu tuh, ya, pribadinya, disempurnakan dulu dengan ilmunya, imannya, praktek dulu keseluruhannya, kemudian orang-orang terdekat di sekitarannya dulu, ya, makanya dikonfirmasi oleh Sayyidah Khadijah, nanti ada keponakannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari kalangan pemuda, nanti sahabat dekatnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang terdekat tuh lingkungan terdekatnya itu di masa ini. Masa 3 tahun pertamanya, konfirmasi kepribadiannya, nanti beriman sekitarannya, ya, dikuatkan. Jadi menarik sekali. Orang terdekatnya Sayyidah Khadijah di rumah, ya, pertama kali beriman dari kalangan perempuan. Kemudian kan Nabi itu harus mengonfirmasi risalah sebelumnya. Dari mana taunya? Ya, Allah telah tetapkan. Ada Waraqah bin Nawfal, sebelumnya Buhaira, gitu kan, George, pendeta yang ada di Syria kalau sekarang, lintasan jalur Syam, mengonfirmasi sejak usia 12 tahun. Kemudian dari usia 40 tahun dikonfirmasi oleh Waraqah bin Nawfal. Itu kan mengonfirmasi ke atasnya. Yang satu mengonfirmasi kebenaran ini disampaikan, ya, di kalangan umat Yahudi sampai Musa ke atas, dan beliau ditunggu, ya, cuma karena memang mereka menginginkan dari kelompoknya, kalangannya, karena itu mereka iri dengan keadaan itu dan ingin mengeksekusi Nabi. Itu kan kisahnya dari kalangan Yahudi, itu kan. Nah, kemudian dari kalangan Nasraninya konfirmasinya dari siapa? Waraqah bin Nawfal. Jadi mengonfirmasi ke atasnya risalah para nabi. Setelah dikonfirmasi benar, kan, beriman, Waraqah bin Nawfal beriman, istri terdekat Khadijah beriman, nanti ada dari kalangan anak muda keluarga Nabi juga, Ali bin Abi Thalib juga menyusul beriman. Setelah itu siapa lagi? Nanti yang terdekat, yang kalangan yang di sekitaran Nabi juga, Abu Bakar As-Siddiq, di fase-fase ini, di awal-awal ini. Maka di situ nanti akan tersusun orang-orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW, dan kurang lebih nanti fase ini dalam keberlangsungan di awal dakwah ini akan mendapatkan kurang lebih 40 orang yang dikenal dengan as-sabiqun al-awwalun, ya.
Nah ini teman-teman sekalian, kematangan dari 3 tahun ini setelah dari fase-fase terdekat baru dibuka nih untuk berdakwah dengan turunnya Al-Mudaththir itu. Yang ini, yang surah Al-Alaq, Quran surah Al-Alaq, kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang ini dengan turunnya Quran surah Al-Mudaththir. Ya. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan seterusnya. Dia ini berlangsung kurang lebih selama 10 tahun. Ya. Setelah Nabi dimantapkan keilmuannya, keimanannya, prakteknya, dan juga ada penguatan di lingkaran sekitar yang terdekat, lingkaran keluarga, kolega terdekatnya, ya, keluarga, sahabat terdekatnya, udah ada nih. Ini paling menarik nih. Baru kemudian terbuka, turun perintah menyampaikan secara terbuka. Jadi ketika terbuka itu ada persoalan, pulang ke rumah, istri bisa menenangkan, bukan mengonfirmasi balik. Bang, kamu nyampein apa? Aneh-aneh aja. Kan dulu juga begini, kan tidak begitu, ya kan? Jadi karena ini sudah tahu, sudah kuat, sudah paham dari awal, terkonfirmasi. Jadi kalau ada tantangan dari luar masuk ke dalam, tenang lagi, nyaman lagi, ada kerabat menguatkan, ada kolega sudah paham karena sama-sama sudah mengetahui risalah. Nah, ini manhajnya, dan ini berlaku untuk kita semua juga. Ya, awal-awal kita belajar, setelah itu kita menguatkan, ya, di lingkungan yang terdekat kita, ya, kemudian setelah itu baru terbuka, menjauh, meluas, dan sebagainya. Sehingga kalau ada hal-hal yang kita hadapi, nah, akan kita mendapatkan kekuatan-kekuatan, dukungan, motivasi, dan sebagainya. Saya mau kembali ke sini. Di 10 tahun ini yang dikonfirmasikan teman-teman sekalian, fase masih Nabi berada di Mekah. Ya. Yang terkait dengan Mekah, kalau kita tuliskan bahasa Arabnya begini, Mekah. Yang terkait dengan Mekah disebut dengan Makki. Ya. Misalnya fulan al-Makki, si fulan ini berasal dari Mekah, kan? Kalau kita kaitkan ke Mekah, makanya kewarganegaraan pakai i di ujungnya. Indonesia itu negara, Indonesia orang Indonesia. Malaysia negaranya, Malizi orang Malaysia. Kalau kita ingin berikan satu karakter, gitu kan, keadaan, sifat, dan sebagainya, tambahkan tak setelah ya ini. Jadi dari Makki jadi Makkiyah. Makkiyah, kan? Nah, takna ini berfungsi menerangkan tentang keadaan, sifat, karakter yang berlangsung selama di Mekah, kan? Nah, yang dimaksudkan di sini selama di Mekah ini periode Nabi sebelum berhijrah ke Yathrib yang kelak bernama Al-Madinah Al-Munawwarah. Sehingga ada kalangan ulama nanti yang memahami ini, memaknainya sebagai fase berlangsungnya dakwah pertama Nabi secara terbuka. Ya, fase pertama dakwah secara terbuka. Ya. Yang berlangsung ini dipahaminya sebelum hijrah. Ada juga langsung yang memahami dari tempatnya, gitu kan? Ya sudah, Makkiyah yang berlangsung di Mekah, ya. Tapi nanti yang paling detil ini yang paling cenderung untuk kita ambil sebelum hijrah. Karena setelah hijrah pun nanti Nabi ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, ya kan? Kan nanti ada fase-fase ke Mekah kembali. Di Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, kan tinggal beberapa masa, ya kan? Kemudian juga saat ayat tentang haji, kan haji wada, kan itu turunnya setelah Fathu Mekah, kan perpisahan turun juga kan ayat, ya kan? Al-yawma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya itu, ya. Nah, itu nanti yang paling detail yang bisa kita ambil pengertian Makkiyah itu, ya, yang paling valid, yang paling kuat adalah ini fase dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Secara terbuka yang berlangsung sebelum Nabi berhijrah. Yang umumnya tempatnya berlangsung di Mekah, fasenya selama 10 tahun. Nah, apa poin pembahasan korelasinya? Ya, korelasi ini dengan apa yang telah kita uraikan. Lebih dari 30 video itu yang kemarin telah kita sampaikan. Korelasinya, fase 10 tahun ini menerangkan ini nih. Rukun iman. Ya, kalau kita mau keluarkan ayat-ayat Quran terkait dengan fase Mekah, semuanya penjabaran dari ini. Penguatan akidah. Fase akidah. Ini pondasi. Nah, kalau diibaratkan bangunan kan ini pondasinya. Diibaratkan bangunan ini pondasinya. Makanya disebut rukun. Ya. Rukun, ada 6 simpul, 6 sisi, 6 ikatan ini. Ini yang dimantapkan dulu, dikuatkan dulu. Sehingga nanti kalau syariatnya diturunkan, ini kan amal.
Kalau amal diperintahkan untuk mengonfirmasi iman, mengonfirmasi keyakinan, kan pembuktian iman itu lewat amal. Dari mana bisa dilihat bahwa dia itu menuhankan Allah? Harus diuji kan lewat amal, diperintahkan sholat. Supaya diuji untuk membuktikan kebenaran imannya. Benar nggak beriman? Ya kan? Ya, dari mana tahunya dia yakin dengan Allah? Lihat di hartanya, dicek dengan zakat. Perintahkan lu zakat nggak? Kalau dia zakat, betul terkonfirmasi, yakin dengan Allah, benar. Pembuktiannya apa? Menaati perintah Allah lewat ibadah, lewat amal. Karena itu amalnya disebut soleh, karena dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia pun membenarkan, mengonfirmasi imannya. Ya, membenarkan sesuatu disebut dengan shadiq namanya. Ya, kalau tingkat kebenarannya tinggi disebut siddiq. Ya, sifatnya terkait itu disebut dengan sedekah. Makanya semua kegiatan amal dalam Islam itu yang baik-baik disebut sedekah namanya. Sedekah itu nama umum asalnya. Nama umum sedekah itu. Ya, zakat disebut sedekah. Kemudian apalagi infak disebut dengan sedekah, nama umumnya. Salat disebut dengan sedekah, itu nama umum. Nama umum. Ya, kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang baik-baik itu, yang dinilai baik, itu disebut dengan sedekah. Kenapa disebut dengan sedekah? Akarnya kan seakar dengan kata sedekah, ini kan akar awalnya. Dari sini muncul shadiq, ya, shadiq. Tingkat tertingginya disebut dengan siddiq. Ya, Abu Bakar itu kan punya tingkat tertinggi dalam pembenaran, yang tidak peduli dengan situasi apapun. Yang penting saya benarkan Nabi. Apa yang Nabi katakan pasti benar, pasti benar, pasti benar. Ya, tingkat tertinggi dari turunan kata ini disebut dengan siddiq, karena mengandung unsur pembenaran yang sudah mengabaikan segala hal. Dah, pokoknya benar, benar, benar. Tapi, ingat, tapi komitmen pada kebenarannya. Memang benar seperti itu, bukan membenarkan yang salah. Ya, kalau membenarkan yang salah bukan disebut siddiq namanya. Ya, jadi siddiq itu nama yang dilekatkan untuk komitmen pada kebenaran. Dan komitmennya kuat, apapun yang terjadi tetap komitmen ke situ. Ya, jamaknya disebut siddiqin, dan itu siddiqin itu golongan tertinggi di antara kalangan manusia, di antaranya yang nanti akan dipersatukan dengan kalangan nabi saat di akhirat kelak. Itu ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 69. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi kalau ingin berteman, ya kata Allah, kalau Anda cari teman saat di dunia, teman hidup, di rumah tangga, teman bergaul, teman di tetangga, pengen pindah tempat, teman di tempat kerja, cari golongan-golongan ini. Ya, pertama yang mewarisi sifat-sifat karakteristik para nabi. Ini calon-calon ahli surga, minan nabiyyin. Ya, siapa di antara mereka? Siddiqin. Orang yang komitmen dengan ajaran agama. Ya, orang yang menjaga sholat, menjaga akhlak, menjaga kebaikan-kebaikan, komitmen, mau dihujat, mau apa, tetap dia. Ya, kalau akhwat dia tetap berjilbab, kalau laki-laki tetap dia ke masjid, tetap dia lekat dengan Al-Quran. Ya, dan sebab itu siddiq namanya. Ya, wasyuhada, ya orang-orang yang mendekatkan diri untuk beramal di jalan Allah dengan tingkat tertingginya. Ya, ada yang lewat misalnya dengan fisik, dengan jiwa, kalau memang momentumnya ada, gitu kan? Seperti pembelaan yang diniatkan ibadah, membela tempat tinggal kita, tanah air kita dengan niat ibadah kepada Allah, supaya ibadah kita tenang, tidak terganggu, tidak macam-macam. Ya, kalau meninggal itu syuhada, perjuangannya disebut dengan jihad. Nah, kalau tidak ada itu, maka dengan pengetahuan. Ya, maka orang yang berjuang dengan pengetahuan, dengan penanya itu mujahid juga. Mujahid dengan pena, maka turun Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 122 mengonfirmasi itu. Perjuangan dengan pengetahuan. Kalau meninggal syahid juga. Ya, walaupun proses di dunianya tidak sama dengan yang pertama, tapi kualitasnya syahid juga. Itu wasyuhada, itu tingkat tinggi. Makanya cari bergaul tuh dengan orang-orang yang alim, yang baik, yang berilmu, yang saleh, yang mulia, nanti dapat keberkahannya. Ya, termasuk juga seperti ini, siddiq, orang-orang baik. Ini banyak kita dapatkan. Kan ada orang yang mungkin nggak kita lihat sebagai ulama. Ya, dari segi keilmuan nggak ngajar, nggak apa, tapi Masya Allah, di kantor dia sholatnya tuh bagus banget. Setiap tiba waktu sholat dia berjamaah, orangnya jujur, Senin puasa, Kamis puasa, ya rajin tahajud. Ini siddiqin. Ya, yang membenarkan risalah Nabi, komitmen terhadap Al-Quran, sunnah-sunnah Nabi dijaga dan sebagainya, siddiqin. Ya, wasyuhada, ya wassalihin, orang soleh pada umumnya. Soleh, ya secara umum. Siapa orang soleh itu? Ya bisa dibuktikan dari pondasi amal atau akidah, ya, amal dari akidah yang kuat. Muncul amalan-amalan kelihatan yang tadi seperti saya sampaikan. Jadi teman-teman sekalian, ini pokok nih. Dikonfirmasi lewat ini. Jadi nggak mungkin ini muncul kalau ini nggak kuat. Ya, bangunan itu kan nggak mungkin bisa kuat, tumbuh kuat kita bangun kalau pondasinya nggak kuat. Ini kalau rapuh sedikit ini bisa goyah. Ya, kita baru bisa pasang tiang itu kalau pondasinya sudah kuat. Ya, makanya syariat itu muncul setelah akidah, setelah iman.
Islam itu dibangun dengan iman dan amal. Ya, kalau kita turunkan rukun Islam itu kan 5 kan? 5. Yang pertamanya apa? Ini dulu kan pondasinya. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini kan iman pokoknya. Syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Untuk menguatkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini ada 6 pondasinya pokok. Di syahadat itu ini pondasi. Simpulnya, cakarnya ada 6. Kalau ini kuat, baru kita bikin tiang juga udah kuat. Apa tiang pertamanya? Salat, syariat. Makanya kan yang kedua rukun Islam apa? Salat. Pernah dengar hadis ini? As-salatu imaduddin. Ya kan? Faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man hadamaha faqad hadamad-din. Salat itu tiang agama. Indah sekali ilustrasinya, tiang. Kapan tiang bisa dibangun? Kalau imannya kokoh. Tuh. Kalau iman kuat, iman bagus, orang untuk salat itu mudah, membangun tiangnya mudah. Belum dipanggil aja lewat azan udah siap-siap kok. Karena kokoh pondasinya. Tapi kalau nggak kokoh pondasinya, sudah azan, sudah qomat, pasti belum ingat juga. Ya, karena kalau tiangnya aja sudah goyah, sudah rapuh, bagaimana dengan yang lainnya? Mustahil kita bisa bangun misalnya atapnya, dengan gentengnya, dengan hiasannya, akhlak nggak akan tampak, tanha anil fahsya wal munkar nggak akan terwujud. Kenapa? Karena tiangnya rapuh, karena pondasinya nggak kuat. Maka ayat-ayat Al-Quran yang turun di fase ini, sebelum hijrah ini, dimulai fase pertama dakwah secara terbuka, ini mengonfirmasi penguatan dari 6 rukun ini, pondasi ini. Nah, alhamdulillah, kita tidak butuh 10 tahun yang seperti lalu Nabi pernah ajarkan. Karena semua pengajaran Nabi sudah terkodifikasi, terkumpulkan dengan sempurna. Di mana didapatkan? Al-Quran. Alhamdulillah, yang sudah hafal, tertanam dalam jiwanya, kan? Mahfudun fis sudur. Yang belum hafal, maktubun fis sutur. Ya, dikonfirmasi lewat mushaf. Di mushaf ini, keluarkanlah teman-teman sekalian, kan? Ayat-ayat Al-Quran, surah-surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di fase ini selama 10 tahun. Yang paling pokok ada di mana? Juz amma. Ya, juz. Dari 30 juz Al-Quran turun itu, kan? Selama Nabi bertugas, ya, sebagai Nabi dan Rasul, ini di 10 tahun fase ini diturunkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, makanya disebutkannya dengan fase Makkiyah, gitu kan? Fase sebelum hijrah, ada ayat-ayat yang turun. Nanti ini ada ilmunya juga, dikonfirmasi di ilmu. Karena ini terkait Quran, ya, terkait Al-Quran, maka ilmunya, nah, dikaitkan dengan Quran, ilmu Al-Quran. Karena ilmu Al-Quran itu banyak, teman-teman sekalian. Ada yang kemudian membahas tentang tata bahasa Qurannya, ada yang bahas tentang tafsirnya, ada yang bahas tentang maknanya dari sudut pandang yang berbeda-beda, ya kan? Ada yang membahas tentang i'rabnya, kaidah bahasanya, ya, di bahasanya udah banyak, nahwu Qur'annya, shorof Qur'annya, i'rab Qur'annya, ada Ad-Darwishi ngarang kitab langsung tentang ilmu Qur'annya, ada Balawah Qur'an, ya macam-macam. Ya, karena banyak dijamakkan ilmunya. Ilmu jamaknya disebut dengan ulum. Ulum jamaknya disebut dengan ulum. Karena terkait dengan Quran disambungkan jadi ulumul Quran. Muncul di sini apa yang disebut dengan ilmu Al-Quran. Hubungkan jadi satu. Dari sini ulama kemudian membuat kitab-kitab. Ada yang kitab yang umum sifatnya menerangkan apa itu ulumul Quran, apa saja aspeknya. Muncul kitab-kitab seperti Al-Itqan, ya, karya Imam As-Suyuti yang kemarin saya terangkan, ya. Saya sudah simpan kembali, ya. Masih ada? Ah, ini dia, masih ada. Nah, seperti ini. Ya, Al-Itqan fi ulum Al-Quran. Ya, Al-Burhan fi ulum Al-Quran. Mabahith fi ulum Al-Quran, itu kan? Yang karya Mana'il Qattan yang kemarin saya tunjukkan. Mungkin sudah disimpan, ya, di sini. Sudah disimpan. Ya, kemarin sudah saya tunjukkan kepada Anda. Mabahith fi ulum Al-Quran. Al-Itqan fi ulum Al-Quran. Al-Burhan fi ulum Al-Quran. Ilmu Al-Quran. Kalau kita buka kitab-kitab ilmu Al-Quran ini, pembahasan pokok pertamanya tentang bagaimana wahyu turun. Kapan diturunkan? Bahkan detilnya, ini indahnya dalam Islam. Ini jadi disiplin ilmu. Perhatikan. Dari wahyu, dikonfirmasi ke dakwah, dikodifikasikan, muncul pengetahuan, jadi disiplin ilmu. Dan disiplin ilmu ini mengonfirmasi kebenaran risalahnya. Dan ini nggak ada di keyakinan lain kecuali di Islam. Silahkan tunjukkan. Ya, bahkan muncul fakultas, jurusan, sampai kampus. Coba lihat di kampus Islam itu. Ya, bahkan ada di Indonesia aja kan ada untuk Quran sendiri, PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran.
S2-nya IIKI, Institut Ilmu Al-Quran. Ada tuh di kita. Kalau PT IKI kan di Lebak Bulus, IIKI kan di Ciputat, gitu kan. Ada itu sendiri. Bahkan ada LTQ, semua aspek keilmuan di sini muncul ilmunya. Coba dari ngaji, dari baca Qur'annya aja muncul tajwid. Tajwid ada ilmunya sendiri. Dari kitab yang paling tipis, Hidayatul Mustafid, ya fi ilmi tajwid, itu kan tipis tuh kitabnya, sampai yang paling tebal, sampai ada nazamnya. Bayangkan, dari mulai bacanya ada ilmunya. Ilmu itu mengonfirmasi kebenaran risalah, kebenaran wahyu. Dari segi sejarahnya muncul lagi ada sirah. Dari segi Al-Quran, ulumul Quran, dia ada disiplin ilmunya. Jadi kita bisa tahu sampai detil bahkan. Ya, sampai sahabat itu sampai bertanya, apakah Anda betul memahami ilmu Quran? Dia balik nanya, Anda mau nanya yang mananya? Wahyu yang turun di Mekah, di Madinah, sebelum hijrah, setelah hijrah? Apakah yang Anda tanya turunnya Ramadan atau yang bukan Ramadan? Apakah yang Anda tanya akan turunnya siang atau malam? Sampai segitunya. Sampai kita bisa lacak, nih ayat turunnya siang apa malam? Kejadiannya di mana? Kapan? Siapa saksinya? Sampai sebegitunya. Ya, karena itu ilmu ini menjaga risalah, menjaga wahyu, sekaligus menjaga kebenaran agama. Jadi kalau kita ingin komparasi untuk menunjuk kebenaran satu keyakinan secara objektif ya, kita bisa telusuri dan alhamdulillah Allah berikan keberkahan di Islam, semua terjaga dengan sempurna. Semua saling mengonfirmasi. Di sini kita kenal dengan sanad namanya. Sanad. Ya, karena itu Imam Muslim itu ketika menuliskan kitabnya Sahih Muslim, itu pertama kali menuliskan di babnya adalah tentang sanad, untuk menunjukkan bahwa semua apa yang disampaikan di kitab saya ini, termasuk kitab ulama yang lain, terkonfirmasi kebenarannya lewat sanad itu. Ya, ini ada Sahih Muslim, saya tunjukkan. Nah, ini Sahih Muslim. Ini yang syarah Al-Imam An-Nawawi, ada 9 jilid kurang lebih, ya, syarahnya. Baik. Nah, ini kalau kita buka bab pertamanya tentang sanad, ya. Bab as-sanadu minad din, baru setelah itu masuk ke kitabul iman. Masya Allah, ini mukaddimahnya udah panjang ini kan. Nah, ini bab wujub riwayah an-thiqat, kan? Bab wajib mengambil riwayat-riwayat itu dari orang-orang yang terpercaya. Apa turunan pembahasan dari ini? Orang-orang terpercaya diruntutkan lagi. Ya, meruntutkannya itu nanti ada masuknya sanad namanya. Begitu masuk meruntutkan orang terpercaya, masuk kepada pembahasan sanad. Di sana dijelaskan, bahkan setiap ilmu ada sanadnya, termasuk di ulumul Quran. Nah, di pembahasan ulumul Quran diterangkan kepada kita konfirmasi dari yang turun, ya, dari yang kapan diturunkan, waktu turunnya kapan, waktu ke Baitul Izzah, kemudian sampai ke Nabi SAW, dari wahyu pertama turun, termasuk mengonfirmasikan yang ini. Dalam pembahasan ulumul Quran dijelaskan kepada kita ayat-ayat apa saja, surah-surah apa saja yang turun di fase Mekah ini, yang paling umum diketahui dan memudahkan kita untuk mengenalnya, untuk menguatkan konfirmasi tentang 6 rukun itu yang terkumpul dalam juz amma. Dari 30 juz itu juz ke-30, juz amma. Dari An-Naba surah 78 sampai An-Nas surah 114. Juz bagian amma yang umum. Ya, dari kata amma ini muncul kata awam. Kenapa disebut amma? Ada beberapa pendapat dari ulama. Di antara pendapat mengatakan disebut dengan amma karena umumnya manusia mudah mengakses juz yang terakhir ini. Ya, bahasa kitanya menjadi juz yang paling favorit. Karena paling mudah. Coba Bapak Ibu, ya, lebih mudah mana kita membaca, mengakses Al-Ikhlas atau Al-Baqarah? Umumnya kan Al-Ikhlas. Bahkan ikhlas bacanya gitu kan. Karena kelihatan pendeknya, kan? Ya, karena lebih mudah diakses, mudah dihafalkan, mudah dibaca, mudah dikaji dan sebagainya, ya kan? Sehingga kenapa ini lebih dianjurkan pertama kali untuk digali? Banyak sekali. Salah satunya umumnya manusia mudah mengakses itu, sehingga dipakai dalam sholat pun bisa lebih gampang karena agama itu memudahkan, ya kan? Tapi lebih daripada itu, ini akses yang paling awal, yang paling mudah untuk dipelajari oleh semua awam. Awam itu kan semua kalangan. Ya, yang salah satu tujuannya apa? Menguatkan iman. Tuh. Menguatkan iman. Ya, kita paling gampang aja tadi saya sebutkan surah Al-Ikhlas. Bukankah saat Allah menurunkan Al-Ikhlas, kan telah kita bahas seluruh isinya, ayatnya dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir mengonfirmasi ini. Simpul yang pertama, Qul huwallah Allahu ahad la ilaha illallah Allahus samad. Ya. Terus lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini
Konfirmasi. Masuk ke ibadah diterangkan lagi di Al-Bayyinah jelas, Al-Bayyinah surah 98. Lam yakunil ladzina kafaru, terus sampai ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ya kan? Al-Falaq, An-Nas, jelas rububiyahnya disebutkan. Qul a'udzu birabbil falaq, rububiyah. Ya, min syarri ma khalaq, lawan dari malaikat, kontraknya disebutkan. Was-wasnya nanti di An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, uluhiyah. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Konfirmasi ini pelajarannya udah kita selesaikan. Tentang kitab di Al-Infitar dijelaskan, itu kan? Terus kitab yang disampaikan di tangan kanannya biyamini, ya. Kemudian di kitab yang di belakang wara'a dhahri, ya, dan seterusnya disebutkan. Semua terkonfirmasi sampai hari kiamat. Kalau kita mau gabung baca kan dari mulai An-Naba pakai amma awalnya. Karena itu disebut juz amma karena dibuka dengan kalimat amma. Ada salah satu pendapat kalau dikaitkan dengan bacaannya. Kalau dikaitkan dengan bacaannya dibuka dengan surah amma, surah An-Naba. Ya kan? Kalau dikaitkan dengan pemaknaannya, karena ini yang bisa diakses oleh orang awam untuk menguatkan keimanannya. Jadi kalau orang baca qul huwallah, harusnya simpul pertamanya makin kuat. Dibaca dalam sholat qul huwallahu ahad, simpul ini makin kuat. Kenapa? Karena surah itu menguatkan, mengonfirmasi kekuatan simpul pertama. Jadi jangan sampai terjadi hafal qul huwallahu ahad, tapi lisannya bisa mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Ini menunjukkan bahwa ini dasar ininya salah nih. Ada yang tidak tepat. Simpulnya lemah. Karena semua ayat-ayat tadi itu mengonfirmasi ini. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah mengajarkan, ditadarusi, dipahami, dirasakan. Makanya orang-orang dulu ketika menghafal Quran pun walaupun juz amma itu nggak terburu-buru. Ya, jadi ya 5 ayat sampai 10 ayat dipahami, dirasakan, diamalkan dulu, nyambung lagi. Jadi berkehidupan. Di ayat Al-Quran itu dipraktekkan dalam kehidupan, dibawa dalam hidup. Jadi Masya Allah, saat bersamaan ketika sampai 30 juz, dia pun menjadi pribadi Quran, Quranun yamshi, Quran berjalan. Karena setiap dia menghafal, dia praktekin, pahami, ya dia mengetahui maknanya ke sini, dia hayati dulu, dia amalkan, pindah lagi. Ini selama hidup terus jadi ahli Quran. Makanya saya sering katakan ahli Quran itu jangan dibatasi pada orang yang hafal Quran 30 juz, tidak. Tapi orang yang mengabdikan dirinya untuk mengamalkan Al-Quran, yang mencintai Al-Quran. Ada yang membaca, ada yang mengkaji, ada yang menghafal. Tapi puncaknya adalah bagaimana menggabungkan ketiganya. Membaca, memahami, merasakan, mengamalkan. Selama hidup, Anda bisa praktekkan. Saya pengen mengamalkan ini dulu, terus sampai meninggal di titik mana kita nggak tahu. Itu ahli Quran. Kalau kita niatkan betul-betul untuk mengamalkan isinya. Nah ini mengonfirmasi. Sini. Makanya saya sarankan teman-teman sekalian, ayo keluarkan nih surah-surah Makkiyah itu yang mana saja. Terus kita baca. Dari An-Naba, amma yatasa'alun. Konfirmasi yang kelima, yaumul akhir. Anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Ya, kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Kan terus sampai ke surga innal muttaqina innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba. Itu kan surga. Wa kawa'iba atraba sampai ke neraka ujungnya. Ini konfirmasi ini. Ya, nanti ada qadar dan qadar, nanti ada ke Rasul, ke kitab, terus coba urutkan dari An-Naba sampai An-Nas. Akan ditemukan ini semua. Ya. Jadi di Islam itu semua nilai pengetahuan dikonfirmasi dengan ajaran, dengan wahyunya, jadi kemudian disiplin ilmu pengetahuan, dipelajari, dipahami, diamalkan, semua tersambung, terkoneksikan. Nah, ini yang saya katakan pengayaan untuk hari ini. Ya, dan bukan hanya di Al-Qur'annya. Ya, selama fase penguatan tuh, selama 10 tahun dan seterusnya. Ya, siap. Bahkan di hadis pun juga demikian, dijelaskan oleh Rasulullah. Nanti kita akan baca beberapa bagiannya. Nah, saya mau ke sini dulu teman-teman sekalian. Apa yang terjadi? Saya mau lompat dengan cepat ya. Ketika saya beri contoh tadi, juz amma diajarkan. Nanti ada surah-surah yang lainnya, ada ciri-cirinya. Seperti pada umumnya kalau dimulai dengan ya ayyuhan nas itu makkiyah. Ya ayyuhalladzina amanu itu madaniyah, gitu kan? Nah, kecuali di beberapa tempat. Nah, pada umumnya, kalau kita pelajari selama 10 tahun kurang lebih kita keluarkan fase ini, maka semua memuncak kepada fase ini, akidah. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika sudah mantap, hijrah, gitu kan? Hijrah itu untuk membangun, ya, satu nilai-nilai praktikal pada implementasi keimanan, ya, syariat bisa dipraktekkan dengan baik, sehingga bisa terlihat dari jauh. Orang-orang Mekah belum bisa menerima dengan itu, ya. Tapi bekalnya dikuatkan selama 10 tahun. Begitu mereka memuncak tidak bisa menerima, mengusir. Ya, jadi Nabi itu nggak mau keluar dari Mekah. Cuma kan diusir, namanya diusir, Nabi keluar. Dan itu sudah fitrah. Bahkan dikonfirmasi sebelumnya.
Ada ayat menyampaikan, di nabi-nabi sebelumnya sudah menyampaikan, viral kisahnya. Sampai Waraqah bin Nawfal pun mengatakan, kamu akan dikeluarkan oleh kaummu. Ya, oh masa apakah saya akan diusir, kata Nabi. Ya saya berharap, kata Waraqah bin Nawfal, kalau saya mendapati masa-masa itu saya bisa membantu. Dan Waraqah sudah merasakan, mungkin gak akan sampai karena sudah sepuh pada masa itu. Ya alhamdulillah, ya ternyata semua yang disampaikan terjadi baik, tapi itu hikmah Allah. Apa diantara hikmah terindahnya ketika berhijrah, ternyata aspek pengamalan syariat dibuka. Ya di Yathrib itu, di Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi begitu kemudian ke Al-Madinah, ternyata sudah orang-orang Madinah sebelumnya, sudah ada yang datang ke Mekah, sudah ada yang baiat kepada Nabi, sudah kenal, pondasi juga tercipta di Mekah, di Madinah, pondasi tercipta di Madinah, di Mekah sudah kuat. Jadi murid-murid yang belajar di Mekah, kurang lebih yang utama ada 40 orang, dikenal dengan As-Sabiqun Al-Awwalun, itu kan? Terus nanti menyebar ke keluarganya, begitu hijrah ke Al-Madinah, sudah siap untuk beramal, karena pondasi sudah kuat. Maka fase Madinah rata-rata turunnya dengan fase syariat.